Ahli bedah jantung terbaik dunia dijuluki tangan Tuhan, Fu Tianyi. Telah kembali ke tanah air hari beberapa jam lalu, ia baru saja menyelesaikan operasi sulit di Los Angeles, mencetak rekor 0 kesalahan lagi. Ayah, selamat ulang tahun. Ayah di mana sekarang? Aku sudah siapkan kejutan besar untuk ayah. Baru sampai di bandara ibu kota. Sudah mendarat. Ayah. Aku ada rapat penilaian, harus tangani sendiri. Dongsheng dan ibunya akan menjemput Anda di pintu hotel internasional. Membuat merasa seperti di rumah sendiri. Dongsheng. Pacar yang kamu hubungan, kan? Iya, kami berencana. Setelah ulang tahun Anda selesai, kami akan menikah. Ayah. Anda setuju, kan? Ching-ching. Ayah hanya punya satu anak perempuan. Kalau orang itu jujur dan bertanggung jawab, ayah pasti mendukungmu. Mengerti. Semua saya ikuti. Dongsheng itu pacar idaman sejati. Pasti bisa bikin ayah puas. Lejepila. Dia itu anak yang sangat berbakti. Kasus langka yang terakhir kali saya kirim ke ayah itu, kan, itu ibunya. Oh, jadi itu dia ya. Saya sudah lihat riwayat medis itu. Memang sulit sekali. Tapi saya itu bukan masalah. Terlah. Ibu Dongsheng sudah menunggu Anda untuk menyelamatkan dia. Yulio. Kamu dengar tidak? Putri kita satu-satunya. Mau menikah. Lihat sendiri siapa dia. Lihat Liu Dongsheng ini. Apa dia cocok jadi menantu keluarga Fu kita? Bu, jantung Anda tidak nyaman? Bawa obat? Tidak apa-apa, penyakit lama kok. King, ya. Hei Dongsheng. Ayahku hampir sampai. Kamu keluar sambat mereka. Lalu, ya, dia bilang sudah merancang rencana pengobatan untuk tante. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Jadi, tentang pernikahan kita. Menurut ayahku, kamu masih harus diuji lagi. Di saat-saat penting seperti ini, jangan mengecewakan aku. Tenang saja. Aku pasti akan menunjukkan yang terbaik. Ulang tahun ke-60 kali ini pasti akan dirayakan dengan megah, tidak akan mengecewakan paman. Bagus sekali, nak. Tidak sia-sia kamu mendekati Fu Qingqing. Kita ini, akhirnya berhasil juga. Bu, sekarang Fu Qingqing sudah sangat percaya padaku. Tunggu persetujuan kakek saat dia kembali. Saat itu, bukan cuma penyakitmu yang bisa sembuh, nanti seluruh grup perusahaan Fu juga jadi milik kita. Waduh. Nanti kita jadi miliarder, nak. Makanya, Bu, pesta ulang tahun hari ini, papan nama, Fu Shoukangning, di pintu masuk tidak boleh ada kesalahan. Apa papan nama sepenting itu? Tentu saja, papan itu dibuat dengan usaha besar King. Dia cari koneksi untuk meminta maestro seni pensiun dan terkenal menulisnya. Dikirim khusus ke kuil untuk diberkati. Pria tua mengutamakan niat baik. Kalau bisa bikin dia tersenyum. Masuk ke keluarga Fu pasti sangat mudah. Kita cek, sudah selesai belum? Jangan sampai ada masalah. Ayo, jalan. Kerja gimana sih ini? Naikkan sedikit. Salah, ke bawah. Lebih tinggi. Bos. Tinggi lagi, terlalu tinggi bisa miring. Kenapa ngomong banyak banget sih? Aku bilang gak rata berarti gak rata. Belum puas, terus gantungin itu. Ke kiri. Bos. Dada aku rasanya sesak. Boleh nggak aku istirahat? Kenapa berhenti? Ayah mertua saya akan segera tiba. Kalau terlambat, waktunya, apa kamu bisa tanggung jawab? Cepatlah. Orang APA ini? Tidak lihat tubuh pekerja sudah tidak kuat lagi? Dia terkena panas berlebih, beban jantung tinggi, harus segera Kamu siapa? Anak saya mengadakan pesta ulang tahun untuk ayah mertua. Tidak berhak mengaturku. Meskipun untuk berbakti, jangan mempersulit pekerja seperti ini. Kalau terus begini, bisa ada masalah. Kamu bisa tidak paham situasi ini? Aku yang bayar mereka. Terserah aku mengatur mereka. Cepat pergi. Jangan tambah keributan di sini. Kalau dia menantu aku, berani perlakukan pekerja aku akan langsung suruh Qingqing putus dengannya.
Aduh, papa namaku. Ini hadiah ulang tahun yang sangat berharga. Orang tua bodoh. Kamu tahu nggak papa nama ini artinya apa? Kalian yang memaksa dia, kerja suhu tinggi kondisi, sampai kena serangan jantung, dan jadi seperti ini. Dia sekarang dalam bahaya setiap saat, harus segera diselamatkan. Selamatkan dia. Aku sudah persiapkan acara ini setengah tahun, dan semuanya hancur gara-gara kalian. Kalian yang merusak semuanya. Hari ini, jika tidak ganti rugi sampai bangkrut, tidak bisa pergi. Apa nyawa seseorang masih kalah penting dibanding acara kalian ini? Baiklah. Aku yang jamin untuk dia. Samuel Karujin. Saya tanggung sendiri. Sebutkan angkanya. Ganti rugi. Ini pestanya direktur grup perusahaan yang sudah go public. Hanya plakat ini saja. Jual seluruh keluargamu tidak cukup untuk ganti rugi, malah merusaknya. Jika anakku gagal menikah dengan gadis kaya, dan aku kehilangan kesempatan untuk berobat, aku tidak akan memaafkanmu. Dia hampir tidak kuat lagi. Cepat bawa ke rumah sakit, pengawal. Bikin kacau di pesta ulang tahun mau kabur? Tidak mungkin. Kamu sudah menyinggung orang besar yang bahkan nenek moyangmu pun tidak berani. Waktunya hampir tiba. Pesta ulang tahun berantakan gara-gara kamu. Hari ini, atas nama mertuaku, aku akan menghukummu dengan baik. Berbalik. Ini yang aku dapatkan di pelelangan. Satu-satunya pasangan di dunia. Anggap saja ini hadiah pertemuan dariku untuk calon menantuku. Cincin ini, kenapa mirip dengan yang aku beli sebelumnya? Bersambung. Bos. Bukan salah dia, kalau bukan karena orang baik hati teman kerjaku Pak. Kami melihatnya dengan jelas. Semua terjadi di depan mata. Saat plakat ini jatuh, bapak tua ini menahannya. Dizaman Sekaran, Oran Berani Mangambil Risiko Menyelamatkan, Orangearan. Iya, benar bang. Betul. Kita semua lihat. Pas. Jangan pedulin sekarang, selamatkan orang dulu. Iya. Dia beneran udah hampir gak kuat. Terus kenapa? Dia butuh obat khusus untuk penyakit jantungnya. Kebetulan aku punya. Angin apa yang bawa ini ya? Kelihatannya. Bahkan Tuhan gak izinkan dia dapat obat ini. Seorang miskin rendahan, orang rendahan gak pantas pakai obat sebagus ini. Masih ngelamun aja? Cepat kerja, jangan ikut campur. Hati-hati gajimu bisa hilang. Cepat pergi. Kalau tidak, aku ikut hajar. Ayo cepat jalan. Kalian begini mempermainkan nyawa orang. Tidak takut kena karma? Menantuku adalah tabib terkenal tiada tanding. Tangannya bisa menyembuhkan segala penyakit. Dengan dia di sini, aku akan baik-baik saja. Kamu nggak seperti orang kampung. Hari ini aku bakal habisi si tua busuk ini. Lihat siapa yang kena karma duluan. Di luar ribut apa sih? Berisik banget. Manajer lobi ini kelihatan familiar, kayak pernah ketemu di tempat lain. Ada apa ini? Jam keberuntungan dekat, direktur dan nona segera datang. Buruh tiduran bikin gak enak, cepat singkirkan. Kalian cepat bawa dia ke rumah sakit. Oke. Kamu juga cepat pergi. Muka Pinudara, Zial. Tunggu. Pak Manajer Chen. Kamu tahu apa yang orang tua ini lakukan? Dia menghancurkan plakat ulang tahun ke-60 ayah mertua. Plakat itu, yang tunangan saya habiskan jutaan rupiah untuk meminta tulisan tangan dari seorang master terkenal dunia. Sudah diberkati, barang tak ternilai harganya. Semua dirusaknya. Kamu sudah gila? Hari ini keberuntungan, ulang tahun ke-60 direktur utama. Berani datang bikin onar. Mau semua orang di hotel ini kena masalah juga? Ulang tahun ke-60. Jelaskan baik-baik ke siapa yang ulang tahun ke-60? Jujur saja. Yang ulang tahun ke-60. Itu mertua saya. Ketua grup Fu. Kepala ahli bedah jantung Los Angeles. Fu Tianyi. Mertua. Kamu Lu Dongshen. Kamu Li Dongshen. Sekarang tahu takutkan. Anakku adalah pewaris masa depan keluarga Fu. Seluruh grup Fu nanti akan jadi miliknya.
Kalau karena kamu menghancurkan plakat itu membuat orang tua marah, lalu masa depan anakku hancur, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Ternyata cuma sampah yang nginjak anak perempuanku buat naik, termasuk ibunya. Pisau bedahku menyelamatkan manusia, bukan binatang. Mau selamat? Tunggu di kehidupan berikutnya saja. Booking, selesai. Grup Fu kita tak ada tandingan di negeri ini. Dana miliaran segera cair. Harus beritahu ayah di pesta ulang tahun. Kabar ini sangat spesial untuknya. Waktunya sudah tiba. Liu, cepat sedikit. Bu Wing, jalan depan macetot. Jangan tunggu lagi. Lewat jalan pintas. Tolong aku. Dia hampir nggak kuat. Izinkan aku lewat. Tahan dulu. Panggil ambulans. Hahaha. Bukannya kamu dokter? Bukannya kamu mau selamatin orang? Hari ini, aku akan biarkan kamu menyaksikan sendiri. Binatang. Kalian semua, dasar binatang. Karma akan datang pada kalian. Hello. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Hello. King, ini aku. Ada apa? Bibi. Ayahku sudah sampai, HP-nya mati, aku nggak bisa hubungi dia. Dia belum sampai. Harusnya sih sebentar lagi. Ayahku baru pulang dari, mungkin dia salah jalan. Aku sudah kirim orang buat cari dia. Suara apa itu? Suara apa itu? Todd. Kenapa di sana ribet? Ada orang bikin keributan. Dia nggak cuma ngerusak pestanya, tapi juga merusak plakatnya. Apa? Berani merusak pesta ayahku. Baik. Aku segera kembali. Tenang, serahkan pada kami. Aku pasti tidak akan memaafkan dia. Aku akan segera sampai. Kamu dengar, kan? Kamu berhasil membuat putri keluarga Fu marah. Aku akan membantunya menghajarmu. Biar kamu tahu. Akibatnya kalau menyinggung keluarga Fu. Merusak barang mertua saya. Harus bayar harganya. Anak perempuan saya tidak mungkin tertarik pada sampah macam kamu. Orang seperti kamu bahkan tidak pantas menyentuh sepatu anak saya. Orang tua, saya kasih tahu kamu. Tunangan saya itu putri keluarga kaya, dan anak kamu berani tidak tertarik sama saya. Dia pantas, bahkan kalau dia dikasih gratis ke tempat tidurku. Aku tidak akan melirik bajingan itu. Nah, untuk orang rendahan seperti itu, cara terbaik adalah menghancurkan alat penghasil uang mereka. Dia mengandalkan tangan untuk mengobati orang, bukan? Kita akan hancurkan tangan itu. Kita buat dia tidak. Bu, ide yang bagus. Tidak. Kalian pasti akan menyesal. Hanya satu orang di dunia ini yang bisa membuatku menyesal. Itu adalah Fu Tianyi. Kamu itu apaan sih? Akulah dia. Orang yang kalian puja-puja itu. Presiden grup Fu Tianyi. Haha, kalau kamu Fu Tianyi, aku ini bapaknya Fu Tianyi. Hahaha. Berani menyamar jadi ketua dewan. Kamu pantas? Sudahlah, lebih baik kita tinggalkan. Ketua Dewan melihat darah, terasa tidak baik. Apa kamu tahu? Kami membantu Tuan Besar mengajar pengacau ini. Ada apa? Mau belain orang bikin kacau? Mereka makan harta keluarga Fu sampai habis. Bisa jadi duduk di kursi direktur utama. Sudahlah, sekarang nggak bisa cari gara-gara. Nggak berani. Pintar juga kamu tahu diri. Liu Dongseng. Aku sudah kasih kamu kesempatan. Sekarang. Aku tarik kembali. Pesta ini selesai di sini. Kamu sudah tidak punya
sedikit pun kesempatan. Masuk ke rumah keluarga Fuku. Dasar tua bangka, masih berani keras kepala. Memang harus lihat peti mati baru percaya. Aku hari ini akan menggantikan mertuaku untuk mengajarmu tentang aturan, nak. Seret dia ke aula. Biar semua tamu lihat pembawa sial ini. Ayo. Semua orang, lihatlah. Dia yang merusak papan usia 60 tahun ayah mertuaku. Keberuntungan keluarga Fu semuanya hancur gara-gara dia. Papan itu dibuat berkat upaya besar putri keluarga Fu untuk diberkati oleh guru Speed, tapi dia merusaknya. Sial, aku dengar dari pekerja di luar dia melakukannya demi menyelamatkan seseorang. Menyelamatkan siapa? Aku tidak lihat ada orang. Kamu iri sama keluarga Fu yang kaya raya, bikin masalah di perayaan ulang tahun. Dunia ini banyak macam orangnya, bukan karena orang tua jadi jahat. Tapi karena orang jahat jadi, Bukan seperti itu. aku ingin menolong pekerja itu. Masih berani membantah? Aku rasa kamu udah kurang sabar hidup ya. Ini, Itu foto almarhum istri ketua direksi? Bersambung. Kamu bilang apa? Orang di foto itu kelihatan mirip sekali dengan mendiang istri ketua. Katanya cuma ada satu foto ini. dia benar-benar Futianyi? Lihat baik-baik. Kalau salah lihat, awas saja kamu. Hahaha. Tunggu dulu. Ini sepertinya bukan. Biar aku lihat. Foto ini buram, apa yang terlihat? Karena terlalu buram, aku nggak yakin. Ketua direksi Genius Business, miliarder kembali dari Los Angeles. Mana mungkin tampilin serba. Ini jelas dia lagi nyoba tipu kita. Itu istriku. Satu-satunya foto bersama. Balikin ke aku. Satu-satunya foto. Semua orang bilang, dia menghancurkan ulang tahun ayah mertuaku. Haruskah aku juga merobek foto berharga miliknya ini? Aru, orang seperti ini memang layak diberi pelajaran. Benar, hari ini kita ajari dia atas nama anak-anaknya. Sudah ketemu ayahku. Booking, sudah cari di seluruh kota, tetap tidak ada tanda-tanda direktur. Bagaimana bisa begitu? Liu, cepat sedikit. Langsung ku olah kerjaan. Paham. Foto ini satu-satunya foto saya dan istri. Saya mohon. Kembalikan ke saya. Tolong kembalikan. Apa yang barusan terjadi? Saya bisa mengabaikannya. Baiklah. Sekarang kamu seperti anjing, merangkak di atas pecahan kaca ini. Lalu, lewat bawah celanaku lagi saja. Aku akan kasih fotonya ke kamu. Kenapa? Nggak mau ya? Kalau nggak mau, fotonya ini. Nggak akan aman lagi. Tunggu. Aku merangkak. Asal foto balik ke aku. Tentu saja. Semua tamu jadi saksi. Aku bicara, aku tepati. Kalau berani bohong sama aku, tidak akan melepaskanmu, meski jadi. Masih berani keras kepala, ya? Kalau tidak merangkak, aku akan hancurkan semuanya. Setu. Aku merangkak. Benar-benar anjing tua yang patuh. Ada apa ini? Cepat bawa dia ke rumah sakit, aku masuk dulu. Cepat angkat ke mobil. Pelan-pelan, pelan-pelan.
Sekarang. Boleh ku kembalikan sekarang kan? Ambil saja. Tidak. Kamu sudah janji padaku. Anakku yang janji padamu. Aku tidak pernah janji. Bu, Bagaimana kabarmu? Ibu masih bertahan. Semua ini gara-gara orang tua itu. Ngapain marah sama sampah kayak dia? Tunggu ayah mertua datang, dia bisa sembuhkan penyakit ibu. Ibu tidak perlu menderita lagi. Biar aku mati sekalipun. aku nggak akan obati kamu. Aku ingin lihat kamu hancur sendiri. Kamu bukan apa-apa. Kamu pantas juga. Gobetin aku. Kamu nggak mikir sendiri. Seberapa hebat dirimu. Penyakitku ini. Selalu konsultasi sama pakar internasional. Kamu. Dokter desa yang bahkan nggak mampu beli baju bagus. Berani sentuh tubuhku yang berharga ini? Oh iya. Istrimu yang pendek umur itu mati benar-benar tepat waktu. Kalau dia lihat kamu begini, memohon sambil berlutut, mungkin dia marah. Bisa bangkit dari peti mati, marah sampai mati lagi. Lu Yusha. Coba kamu sebut dia lagi. Aku kasih tahu kamu, ingat baik-baik. Hidup matimu Selalu berada di tangan keputusanku. Sekarang. Aku pilih kamu mati. berani ganggu ibuku. Ah, Bajingan. Anakku, dia melecehkanku. Bajingan. kamu ini. Bajingan tua mikir bawahnya. Sedikit-sedikit langsung bunuh kamu. Aku pikir si cabul ini harus diajar. Anggur merah. Copot juga bajunya. Biar dia merasakan bagaimana rasanya dipermalukan di depan semua orang. Lu Dongsheng, Lu Yusha. Setiap penghinaan yang kalian berikan padaku hari ini, suatu saat, aku akan membuat kalian membayar ribuan, bahkan jutaan kali. Hancurkan dia untukku. Suara apa itu? Kasih dia pelajaran yang pantas. Cukup. Lihat apa? Aku sedang ngajarin kamu. Tentang apa itu hormat. Tentang siapa yang gak bakal bisa kamu samai seumur hidupmu. Aku, Liu Dongsheng. Sebentar lagi jadi menantu grup Fu. Pemimpin masa depan. Dan kau? Hanya bisa seret tangan rusak itu dengan nama buruk si preman tua. Seperti anjing hina. Hidup sisa umurmu di bawah ejekan orang lain. Aduh. Gigi saya. Aduh. Orang tua ini. Benar-benar pembawa sial. Bukan cuma menghancurkan pesta ulang tahun, berani-beraninya memukul anakku. Kalau Tuan Fu marah, bagaimana kalau pernikahan anakku batal? Menantu? Selama Fu Tianyi tidak setuju, King tidak akan menikahimu. Tidak akan dapat sepeser pun dari keluarga Fu. Karena kamu merusak pesta ulang tahun. Kenapa ayah mertua marah? Semua gara-gara kamu. Dia kayak gini. Kok kelihatannya kayak kena asma ya? Kelihatannya serius, jangan-jangan beneran kenapa-kenapa. Ayo semua lihat deh, orang tua ini. Barusan mukulnya kuat banget, sekarang malah pura-pura lemah. Lihat tuh. Ini dari mana coba dapetnya? Obat properti ya, nak? Dia mau nipu kamu. Kamu selalu ngira diri sendiri dokter hebat, Fu Tianyi? Cuma sakit kecil begini. Obati sendiri saja. Hahaha, kau banyak berbuat jahat.
Tidak punya hati nurani, pasti bakal kena hukuman Tuhan. Akan mati dengan buruk. Aku ingin lihat. Siapa yang duluan mati dengan buruk? Bawakan aku alat pemadam api. Apa yang kalian lakukan? Apa yang terjadi? Kenapa berantem? King. Akhirnya kamu datang. Ada orang tua berani mengganggu ibumu. Dia bahkan melecehkanku di depan umum. Dia memecahkan papan perayaan keluarga mertua. Kami sedang membantu ayahmu menghajar orang itu. King. Berani berpura-pura mati lagi. Sudah, ini bukan waktunya lagi. Ayahku belum bisa dihubungi. Dia baru balik ke negara ini dan belum kino orang. Kalau terjadi sesuatu padanya, gimana dong ini? Sudah kirim orang buat cari belum? Seluruh kota Seoul sudah digeledah. Aduh, wah ini nggak main-main nih. King, jangan panik. Kita cari bersama. Nah, periksa aula dari dalam keluar. King. Kita pergi cari di jalan luar. Ayo. Semua orang, cari dengan teliti. Jangan lewatkan satu sudut pun. King. Ching Ching. Ayah. Sepertinya aku dengar suara ayah tadi. Ching. Baru saja dapat kabar. Ada yang lihat paman depan hotel 30 menit lalu. Benar. Cepat lihat. Baik, cepat-cepat. Aigreku. Ching. Bertahanlah. Obat sudah datang. Aku panggil ambulans, mereka segera datang menyelamatkanmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Listrik. Telepon. Hubungi putri saya. Berapa nomornya? Saya langsung. Kamu sadar, pekerja yang mengantar meninggalkan ini, katanya harus hubungi keluarga Anda. Hehe. Ini ayah. Ayah. Tenggelam. Dokter. Bagaimana tanggon ayah saya? Tanggon kanan Tuan Fu pada tulang perak. Aktivitas sehari-hari tidak terganggu. Memegang pisau bedah tidak mungkin. Selain itu, Tuan Fu mengalami cedera jaringan lunak. Asma yang tidak segera ditangani. Dipicu debu alat pemadam kebakaran. Paru-parunya cedera permanen. Siapa pelakunya? Ayah. Kerakan pedang. Aku pasti akan membuatnya membayar 1000 kali lipat. King, dendam ini. Ayah akan membalasnya sendiri. Baiklah. Sebagai ketua grup Fu, aku akan menuntutnya sendiri. Apa yang perlu aku lakukan? Kamu tinggal beri perintah. Ching Chen. Liu Dongseng dan ibunya di mana? Mereka bersin kekacauan di pesta ulang tahun. Katanya papan namanya rusak. Tempatnya berantakan parah. Dekat kalau anda datang beko kaswa. Ibu dan anak jahat macam mereka. Benar-benar bermuka dua ya. Dongxing sibuk bolak-balik urus pesta ulang tahun. Tapi anda malah hilang. Dia terus mencari kamu. Menurutku, dia orang bertanggung jawab dan layak dipercaya seumur hidup. Apa kamu setuju kami menikah? Pintar sekali pura-puraya. Sampai anakku dibikin bingung olehnya. Ayah setuju. Serius? Habit. Aku tahu kamu yang terbaik padaku. Tunggu sampai ayah sembuh sedikit lagi. Lalu adakan kembali ulang tahun. Bersamaan dengan pesta pertunangan kalian, jadi kebahagiaan ganda. Baik. Oh ya. Saat pesta ulang tahunan, aku akan umumkan ke semua orang bahwa Anda secara resmi kembali menjadi ketua direktur grup Fu. Lu Dongsheng dan Lu Yuxia. Saat kalian di pesta, sadar kalian pernah menginjak habis-habisan.
Itu bos besar Fu yang ingin didekatin. Adegan itu pasti seru. Pasti seru banget. Bersambung. Iem. Selamat datang di rumah. Pak, ini kantor CEO yang saya desain ulang khusus untuk Anda. Ini adalah konsultan medis magang baru di perusahaan. Untuk sementara, bantu di departemen pengembangan. Dia izin karena urusan. Nanti siang setelah sampai kantor, diskusi soal teknis. Ching. Kali ini, ayah pulang. Ayah bawa teknologi medis bedah jantung canggih. Nanti setelah semuanya stabil, grup Fu akhirnya akan diserahkan padamu. Ayah harus tetap duduk di kursi ketua untuk membantu saya beberapa tahun lagi. Meskipun tangan ayah sudah hampir pulih sepenuhnya. Aku tidak akan melepaskan para pembunuh itu. Tenang saja. Mereka punya hutang padaku. Aku akan menagih semuanya, lengkap dengan bunganya. Ngomong-ngomong, dengan kondisi tangan, masih bisa operasi untuk ibunya Dongsheng? Perlu aku beritahu dia? Jangan terlalu khawatir. Rencana pengobatan sudah sempurna. Nanti akan diserahkan kepada ahli medis berpengalaman lainnya untuk dijalankan. Hasilnya tetap sama. Baguslah. Yang paling diperhatikan oleh Dong adalah ibunya. Lu Yusha. Sebentar lagi akan mengerti hal. Orang yang kamu hancurkan, bukan hanya tanganku, tetapi juga sisa hidupmu. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana ekspresimu saat tahu kebenaran. Akan seperti apa wajahmu? Mesak semua. Oh ya. Ini adalah tim pengawal pribadi yang sengaja aku siapkan untukmu. Mulai sekarang, aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhmu sedikit saja. Dengar baik-baik. Saya, Liu Dongsheng. Calon pewaris masa depan grup Fu. Keluarkan semua mobil terbaik yang kalian punya buat saya. Siapa bisa bikin saya puas, akan dapat hadiah besar. Liu Dongsheng menikahi putri keluarga kaya. Iya, benar. Tapi dia nggak punya anak. Jadi ya sudah, nantinya seluruh grup Fu pasti jadi miliknya. C'est la Madatan, Tuan Liu. Saya manajer showroom ini, siap melayani Anda kapan saja. Barang-barang macam begini aja. Aku tampil hebat di pesta tunangan, kamu bercanda? Apa-apaan ini? Mobil ini sudah dipesan. Kenapa mobil bagus ini nggak keluar? Maksud apa? Tolong tenang, Pak Liu. Mobil ini edisi khusus dirancang oleh Nona Besar untuk tamu VIP pemegang kartu hitam. Kartu hitam? Mobil yang dirancang oleh tunanganku? Aku ingin lihat siapa yang berani merebut ini. Kenapa kamu ada di sini? Aku ingin membereskanmu di pesta, tapi kamu malah datang sendiri. Ini adalah merek di bawah grup Fu. Orang kampung, kenapa ada di sini? Bisnis di bawah namaku, datang kapan saja. Kartu ini bukan cuma membiarkanku masuk, tapi juga membuatku bisa ambil mobil apa saja sesukaku. Kartu hitam eksklusif ini milik ketua dan orang terdekatnya. Mengapa ada di tangan? Orang tua? Pasti palsu. Kamu? Periksa kartunya. Dia berhasil mendapatkan putri tunggal keluarga Fu. Nantinya dia akan jadi atasan langsungku. Sebaiknya mulai menjilat Pasti naik pangkat mudah. Itu Pak Liu. Kamu? Berikan itu ke sini. Orang tua pembohong. Sebentar lagi bakal ketahuan. Kita lihat bisa bertahan sampai kapan. Kartu VIP emas hitam. Pak Liu. Kartu ini asli. Dan punya hak akses tingkat tertinggi. Hanya yang punya kartu ini bisa membawa mobil langka. Kayaknya. Cuma ketua direksi sendiri yang punya kartu ini. Jangan-jangan, dia benar-benar Fu Tianyi.
Shendong. Bukankah dia itu penasihat medis magang yang baru? Orang tua, hampir saja kau tertipu lagi. Ah. Jadi kamu itu penasihat medis magang yang baru, Cendong. Hanya seorang penasihat kecil. Berani-beraninya pamer di depan aku, Direktur Keuangan. Kartu ini. Pasti kamu curi saat bertemu Direktur sore tadi. Sekarang kugunakan wewenang sebagai atasan langsungmu. Aku akan memecatmu dari grup Fu. Ternyata kamu pencuri dan penipu. Pak Liu. Kartu hitam ini pasti adalah hadiah pertunangan dari ketua untukmu. Orang tua itu punya tangan yang tidak bersih. Siapa tahu? Ketua sudah lama bersiap memberikan kartu ini padamu. Kamu benar-benar punya bakat. Kerjakan ini dengan baik. Aku akan memindahkanmu ke pusat. Hahaha. Terima kasih, Tuan Liu. Hei, cepat usir penipu penuh kebohongan ini dari sini. Ayo, bertindak. Sampah. Berani-beraninya melawan aku. Lepaskan, lepaskan. Nah, transfer terbaru dari perusahaan Fu sudah masuk ke rekening perusahaan kita. Lagi-lagi ikan gemuk, transfer perusahaan. Kalian menyentuh uang milik Fu Group? Orang tua sialan. Tunanganku itu gadis kaya raya. Kalau dia tahu memukulku, bukan cuma memecatmu, tapi juga akan memblacklist kamu di industri medis. Lepaskan. Cari King, Direktur Utama. Kita lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Aku ingin tahu. Apa yang sebenarnya kalian lakukan pada perusahaan? Sampai main curang seperti ini. Nona besar melindungi Pak Liu. Kamu sudah tamat. Kenapa kamu belum pergi? Aku sebentar lagi akan dipromosikan ke kantor pusat. Mungkin sebelum kamu keluar. Aku masih sempat jadi atasanmu dulu. Ah. Langsung pecat. Manajer Chen Hai dari perusahaan mobil Fusi. Umumkan ke seluruh jaringan. Larangan di seluruh industri. Berpura-pura. Terus pura-pura aja. Kamu tua, benar-benar ngerasa jadi direktur ya? Kalau kamu direktur, aku makan kotoran sambil berdiri. Ah. Ah. Cuma kirim pesan tipu-tipu aja, mau nakutin aku? Manajer kita hari ini cuti, dia nggak ada di kantor. Kirim pesan ke aku sekarang? Dasar tua bangka. Nggak cuma suka pamer, malah jadi penipu pula. Tolong. Usir saja pembohong miskin ini. Miskin, Jean Gambier Candiet. Jangan cemarkan nama baik grup Fu kita. Manager. Bagaimana kalau dia orang penting? Orang yang Tuan Liu tidak hormati, mana mungkin punya pengaruh? Lagi pula, dia hanya seorang. Konsultan magang hampir dipecat. Layakkah dia bersikap sombong? Direktur dealer kami sangat menghargai aku. Meski aku benar-benar bikin masalah, dia pasti lindungi aku. Cepat naiklah. Camus. Kamu yakin banget? Direktur kamu bakal lindungi kamu? Tentu saja. Kami yang punya backing gak sama kayak kalian yang cuma sampah kelas bawah. Kalau begitu lihat ini. Apa ini? Tidak mungkin, kamu konsultan kecil. Bagaimana punya WeChat direktur kami? Aku bukan hanya punya WeChat direkturnya. Aku bahkan bisa. Langsung suruh dia pecat kamu. Allô, Pak Fu. Direktur Rong. Kamu ada waktu 10 menit untuk ke showroom. Segera ke sana, Pak Fu. Di depan saya mau sok keren, kayaknya kamu butuh diajarin. Beranti. Direktur Rong. Kenapa Anda datang ke sini? Kamu gila ya? Kamu tahu siapa orang di depanmu? Konsultan magang Cendong? Pukul aja, paling saya bayar biaya rumah sakit. Selesai, kan? Kalau Anda pukul saya, yang dipukul itu mata kamu yang nggak bisa lihat ini. Directeur Fu. Aku nggak tahu dia seperti itu di belakang. Itu salahku nggak mendidiknya dengan benar. Pak Fu. Shenai.
Mulai sekarang, kamu dipecat dari Fu Motors. Mulai hari ini, 10 Celluru Industrie. kamu nggak akan pernah diterima lagi. Directure. Aku salah. Tolong ampuni Seiya. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Sudah menyinggung, tidak ada yang melindungimu, Tuan Fu. Seiya benar-benar salalia. Tolong ampuni Seiya kali ini, Tuan Fu. Semua ini salah Liu Dongseng bajingan. Dia menipu. Keluarga Seiya bergantung pada pekerjaan ini. Saya banyak utang. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, Tuan Fu. Kalau Anda peka Seiya en cure. Keluarga saya juga hancur. Saya tidak sengaja. Kalau hari ini, orang tua biasa berdiri di sampingmu. Masihkah kamu akan minta maaf dan mengakui kesalahan? Perusahaan milik saya, Fu Tianyi, tidak akan membiarkan siapapun menjilat kuat dan menindas lemah, menyalahgunakan kekuasaan untuk bertindak sewenang, menjadi sampah yang memicu perpecahan kelas. Apa yang terjadi hari ini? Semoga menjadi pelajaran bagi kalian semua. Siapapun yang berani mengulangi, nasibmu akan seperti Chen Hai. Bersambung. Siapa berani lagi lain kali? Chen Hai. Itulah nasib kalian. Baik, Ketua. Tuan Fu. Ini dari showroom mobil, merayakan ulang tahun Anda. Kami sengaja menyisihkan beberapa model edisi terbatas. Mon Anda lia. Mobil ini, Beck. PHK Fu, Nona besar pesan khusus, malam ini fokus acara. Mobil ini membuat Anda jadi pusat perhatian. Pesta segera dimulai. Dokumen pernikahan dan mas kawin siap menunggu Anda. Pertunangan saya dengan Dongsheng butuh persetujuan. mengerti. Liu Dongseng, Liu Yuxia, malam ini akan ambil kembali semuanya dengan bunga sekaligus. PHK Fu, kita langsung ke rumah keluarga Fu untuk ambil dokumen pernikahan dan mas kawin. Kembali ke kantor dulu sebelum pesta dimulai. Masih ada urusan yang harus diselesaikan. Villa keluarga Fu. Wajahmu kenapa? King, aku dipukul. Siapa yang melakukannya? Katakan, aku tidak akan membiarkannya. Itu konsultan medis magang yang baru di perusahaan kita. Dia merebut Dan memukulku. Dia jelas sama sekali tidak menghormati grup Fu. Juga tidak menghormati kamu dan paman. Malam ini aku akan menemui dia. Belum selesai. Malam ini akan tanyakan padanya. Kalau benar dia yang melakukannya, maka keluarga Fu tidak akan pernah menerima sampah yang tidak bermoral seperti itu. Aduh. Sakit. Obati lukamu, siapkan pesta dengan baik. Malam ini pesta ulang tahun ayah. Dan hari bahagia kita. Tidak boleh ada kesalahan. Baiklah. Grup Fu. Mengapa ketua dewan memeriksa keuangan perusahaan? Direktur Liu akan segera. Bertunangan dengan nona besar? Cuma ada satu kemungkinan. Direktur Liu ketahuan buat laporan palsu. Ketua dewan dan nona besar paling benci hal seperti itu. Keluarga Liu ini pasti hancur. Liu Dongseng benar-benar punya nyali besar. 90% uang perusahaan. Semua masuk ke perusahaan palsu milik ibunya. Dia dan ibunya Apa mereka benar-benar menjara? sudah menguasai harta keluarga Fu. Xiao Su. Segera kumpulkan bukti. Serahkan ke bagian hukum. Malam ini, aku akan hitung semua ini dengannya. Mengerti. Aula ini dekorasinya. Lama tak bertemu. Bu, jantungnya sakit lagi ya? Cepat minum obat. Sudah mendingan?
Kenapa batuk darah? Obat ini nggak mempan? Ini. King, apa terjadi dengan ibuku? Dokter yang merawat mengatakan ada kondisi seperti ini. Muncul resistensi obat. Harus segera berhenti pengobatannya. Tapi di dalam negeri belum ada obat pengganti. Bagaimana dengan ibuku? King, suruh ayah mertua lakukan operasi segera. Jangan khawatir, Tante. Ayahku membawa metode pengobatan baru. Dan juga khusus mengembangkan satu-satunya obat mujarab dari luar negeri. Saat dia datang, Tante selamat. Wah, itu luar biasa sekali. Tante, Dongsheng. Aku harus pergi rapat pemegang saham. Kalau ayah kedatang tolong jaga dia ya. Kamu urusin dulu. Tenang. Aduh. Nak, penyakit ibumu harapan sembuh. Tunggu ayahnya datang, ambil obat. Oke. Tuan Fu. Perlengkapan mas kawin emas, tanah Jiangnan, dan saham 2 perusahaan. Total nilainya lebih dari 20 juta. Semua kirim ke aula pesta. Baik. Selain itu, Nona Besar mengingatkan Liu Yuxia kebal obat tradisional. Butuh obat khusus Anda bawa dari luar negeri menyelamatkannya. Mengerti, siapkan mobilnya. Baik. Yulu. Aku pasti akan merobek wajah palsu ibu dan anak itu. Mereka harus bayar 1000 kali lipat atas kejahatan mereka dulu. Saatnya menutup tirai untuk pertunjukan ini. Aduh. Banyak banget ini. Ya ampun. Nak. Semua ini emas. Mama seumur hidup, belum pernah lihat uang sebanyak itu. Ini pasti miliaran, ya? Keluarga Fu memang royal ya? Selamat. Terima kasih. Ya ampun, acara pertunangan sudah seberlimpah ini. Kalau menikah, bakal luar biasa banget ya. Nak. Si Fu Tianyi pasti punya harta pribadi lebih banyak lagi. Istrinya sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Kalau mama berusaha sedikit lagi, siapa tahu bisa jadi nyonya kaya. Memulai babak baru dalam hidup. Hahaha. Nanti dua keluarga kita makin erat hubungannya, duit dan masalah kesehatan beres. Ide ini cemerlang. Hahaha. Direktur sudah datang. Sambut Tuan Besar. Baik. Bersambung. Tunggu kelanjutannya. Wow. Harga jas ini mungkin setara dengan sebuah villa. Lihat mobil itu satu-satunya di dunia. Edisi terbatas, barang eksklusif. Dirancang langsung oleh Nona Besar. Tuan Besar datang menghadiri pesta. Kenapa pakai masker segala? Dangga ketua punya asma, sensitif sama debu. Bahkan masker ini katanya dipesan khusus dengan biaya mahal. Asma? Kenapa ini kedengarannya agak familiar ya? Bu, jangan banyak mikir. Kesehatan Tuan makin buruk. Semakin sering dia sakit, makin mudah bikin dia nyaman. Masuk ke keluarga Fu sudah pasti. Nah, kamu benar. Lihat itu, Fu Tianyi, meski pakai masker. Auranya, gayanya, tak seperti umur 60 tahun. Bu. Nanti pura-pura jatuh saja, langsung ke pelukannya.
Dengan pesonamu ini, dia nggak akan tahan. Tenang saja, nak. Mama tahu kok caranya. Ayah mertua. Besan. Lihat dia. Berlebihan. Lu Yusha, kan? Semua orang lihat, aku sama sekali gak nyentuh kamu. Kau bilang ke mereka aku melecehkan kamu? Aduh. Mana mungkin, paman mertua. Aku sendiri yang gak hati-hati. Caranya terlalu canggung. Kamu kira orang lain gak bisa lihat ya? Mau godain direktur utama? Ngaca dulu. Direktur utama nggak peduli sama dia. Malah jatuh kayak makan tanah. Dengar-dengar waktu itu digangguin orang tua. Jangan-jangan semua cuma sandiwara dia sendiri ya? Hahaha. Omong kosong. Orang tua mau melecehkan aku, bajingan mesum. Maksud kamu. Aku, direktur utama grup Fu. Harus banget manfaatin perempuan tua. Pak mertua, Anda salah paham. Saya maksudkan orang yang menyamar sebagai Anda itu. Bagaimana mungkin foto ini bisa sama persis? Sebenarnya, Anda siapa? Oh, saya ingat sekali. Bukankah ini lelaki tua yang dia ternyata benar-benar direktur utama. Ulang, Liu Dongseng, pria bergantung. Liu Dongseng, bagaimana kalau sekarang Anda berlutut dan memberi hormat pada direktur utama? Siapa tahu? Mungkin saja, kalau minta maaf masih keburu. Kalian ini bodoh sekali. Tertipu sama orang tua ini. Kamu pikir ganti baju, curi mobil, bisa pura-pura jadi direktur? Kamu penasihat medis miskin yang bekerja di bawahku. Berani mencuri dan menipu orang. Kok ngomongnya yakin banget? Jangan-jangan benar-benar menyamar. Lagi pula direktur sudah lama di luar negeri. Nggak ada yang pernah lihat dia. Berani-beraninya kau, bajingan tua, masih berani ke aula pesta pura-pura jadi direktur. Aku habisi si mesum. Berani-beraninya kau pukul ibuku. Dasar tua bangka. Berani kau pukul orang. Ini wilayah keluarga Fu. Pesta ini, hanya aku yang menjadi tuan rumah. Karena akulah ketua grup Fu. Tion. Hei, orang tua, mimpi apa kamu tadi malam? Kamu cuma orang miskin yang makan dari kemurahan hatiku. Siapa yang kasih kamu nyali buat pura-pura penting? Satpam. Usir orang ini dari sini. Siapa yang bisa lakukan itu? Naik jabatan, gaji bulanan 30 juta. Aku sudah paham. Kamu masih punya niat buruk sama aku, makanya buat masalah ini. HMPH. Dasar miskin kelaparan. Uang ini, anggap aja aku kasih buat bayaranmu. Jangan lagi ganggu aku mulai sekarang. Di umur segini, kamu masih bisa? Karena kalian tidak percaya sebelum melihat bukti nyata. Aku akan membuat kalian benar-benar menyerah. Rapat dihentikan sementara. Oh ya. Bagaimana keadaanmu di sana? Apakah Dongsheng dan Tante merawatmu dengan baik? Mereka memang sungguh memperhatikan aku. Bagus kalau begitu. Aku sudah pesan ke mereka memperlakukanmu dengan baik. Kalau ada yang berani kurang ajar, aku pasti nggak akan tinggal diam. Oh iya, ayah. Rapat pemegang saham hampir selesai. Semua saham sudah dialihkan ke nama ayah. Surat perjanjian akan segera dikirimkan. Setelah rapat selesai, aku akan umumkan ke semua. Ayah resmi kembali menjabat ketua Dewan Direk. Baiklah, Sekarang. kalian masih ada yang mau bicara? Lanjut terus. Nah,
Kalau dia Fu Tianyi, lalu kita. Bu, kamu percaya trik seperti itu juga? Bukannya itu cuma Ai? Sekarang Ai bisa bikin drama pendek asli, apa yang gak bisa dibuat? Baiklah. Pakai cara seperti ini. Benar-benar tidak mau mengaku, aku ingin lihat sampai kapan kalian bisa keras kepala. Manager Lu. Kamu bekerja di Departemen Keuangan Fushi. Kenapa? Sekarang tahu takut ya? Mau berlutut dan memohon ampun? Kalau begitu, atas nama ketua grup Fushi, aku beritahu kamu. Setelah diperiksa, selama 5 tahun terakhir, 90% dana publik masuk ke perusahaan kosong atas nama ibumu. Tim pengacara saya sudah resmi menggugat dan mengajukan pembekuan semua aset kamu. Kalian tunggu saja. Terima surat panggilan pengadilan. Kamu mau periksa laporan keuangan? Sistem keuangan grup Fu tidak bisa kamu sentuh. Bu, Periksa sekarang juga. Lihat apakah asetnya sudah dibekukan, pukul wajah orang tua ini. Liu Dongsheng, kamu diduga melakukan penggelapan serius. Kami sudah menggugat kamu. Dari mana dapat aktornya? Aktingnya bagus, ya. Cuma kertas rusak mau tipu aku? Kau kira aku takut? Tunjukkan buktinya, dong. lihat baik-baik, ini apa? Lihat. Baik-baik. Nah, aset kita benar-benar dibekukan. Lihat ini. Formulir hanya bisa diakses oleh ketua dewan. Dan uang kita benar-benar dibekukan. Apa jangan-jangan rahasia kita? Semu-aberration Kumapura-pura. Cuma pria oportunis yang meraup semuanya. Sekarang uangnya dibekukan. Benar-benar karma. Kalian ini bodoh banget. Nanti kalau tua, Bakal kena jual produk kesehatan. kayak dokumen palsu begini. Di tangan saya ada banyak banget. Akun dibekukan. Transaksi besar memang ada pengawasan risiko. Kalian ini iri sama saya, Liu Dongsheng, karena dapat uang banyak, kan? Bu, Catatan kita dibuat sempurna, pasti nggak bakal ketahuan. Orang tua itu sengaja jebak kita, jangan sampai jatuh ke perangkapnya. orang tua ini, kamu pikir memasukkan beberapa dokumen bisa menakuti kami? Kamu tahu nggak? Menyebar rumor masuk penjara. Kamu usia 60-an. Masih konsultan medis magang, orang tua nggak berguna. Berani-beraninya meragukan direktur utama. Sekarang, atas nama perusahaan, saya pecat kamu. Siapa yang bilang ke kamu kalau saya konsultan medis? PAK Fu, surat perjanjian transfer saham dari Nona Besar sudah sampai. Lihat baik-baik. Apa ini? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Ana, ini di atasnya. Ada stempel dari ketua. Tidak mungkin palsu. Ah, Aku mengerti sekarang. Kamu tadi sore kan ketemu ketua. Pasti kamu yang mencurinya. Aku akan langsung telepon sekarang. Tangkap kamu, pencuri. Lapor polisi. Baiklah. Biar polisi yang menentukan. Lihat saja. Siapa di antara kita yang harus masuk penjara? Jangan-jangan kamu pikir, Apa yang kamu katakan padaku? aku kan gak punya bukti. Pak Liu. Bukannya dia dibilang pencuri? Kok belum lapor polisi? Hal kecil begini nggak perlu lapor polisi. Berani sumpah nggak? Kalau bohong, seumur hidup kamu. Nggak bakal bisa resmi masuk Fukor. Telah. Benarkah? Tidak mungkin. Kamu berusaha keras. Menyingkirkan aku. Bukankah ingin naik pangkat di grup Fu dan terus sukses? Bermimpi saja. Pemilik sebenarnya sudah datang. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Ada satu hal kamu katakan benar. Aku memang ingin mengusirmu dari grup Fu. Direktur Fang dari Departemen Sumber Daya. Sejur Pikat Lu Dongsheng. Usir dia dari Fu Group, jangan pernah rekrut lagi. Dan blokir dia di seluruh industri. Aku kembali memimpin Fu Group. Orang pertama yang harus dibersihkan adalah sampah seperti kalian yang bermaksud jahat. Kamu juga pantas. Direktur, Liu Dongsheng. Kamu dipecat. tidak mungkin.
Benar-benar tidak mungkin. King sudah janji padaku. Tidak setuju, tak seorang di perusahaan berani menyentuhku. Dia begitu mencintaiku. Bagaimana dia membiarkan orang lain memecatku? Karena aku adalah ketua grup saat ini. Memegang kekuasaan tertinggi di perusahaan. Memecat kamu cuma satu kata saja. Nah, jangan panik. Video ini bisa dipalsukan. Audio lebih gampang dipalsukan. Dia cuma pamer aja. Ya, ini juga palsu. Aku adalah direktur grup Fushi. Pria kesayangan King. Calon menantu keluarga Fu. Orang tua itu. Kau menjebakku, aku takkan memaafkan. Menantu. Ternyata kau bermimpi untuk bergabung dalam keluarga Fu. Belum sadar ya? Anak. Orang tua ini jelas punya niat buruk, datang hanya untuk menipu. Tuan tua tiba. Cepat usir keluar. Jangan sentuh, sial banget. Satpam. Usir orang tak tahu diri ini keluar dari sini. Kalian. Semua maju. Anakku adalah menantu yang ditetapkan oleh keluarga Fu. Penerus masa depan grup Fu. Sudah punya perjanjian pernikahan dengan putri besar keluarga Fu. Hari ini, siapa yang usir orang tua itu untukku, anakku? Orang itu langsung masuk grup Fu. Lihat baik-baik. Akulah tuan rumah di sini. Sekarang usir gerombolan yang tak tahu diri ini. Sampah semua. Sekelompok pecundang. Ini adalah pernikahan. Dengan nona besar Fu. Karena kalian keras kepala. Maka, sebagai ketua grup Fu, atas nama ayah Fu King, secara resmi mengumumkan. Perjanjian pernikahan keluarga Fu dan Liu resmi dibatalkan. Liu Dongsheng tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Fu. Mulai sekarang. Dokumen pernikahan ini seharusnya diberikan oleh ayah mertuaku di acara pertunangan aku dan King. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Karena akulah yang bisa memutuskan apakah kamu bisa masuk pintu keluarga Fu atau tidak. Fu Tianyi. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Omong kosong, ini kau curi. Dasar orang tua licik. Kembalikan surat pernikahan kami. Jangan bergerak. Tidak. Mulai sekarang. Perjanjian pernikahan keluarga Fu dan Liu. Dibatakan. Serratus Tail Emas. Tanah di Jiangnan. Saham dua keluarga. Total mahar lebih dari 20 juta. Bisa dikembalikan. Kalian. Surat nikahku. Batangan emas milikku. Surat tanahku, masa depan anakku. Semua hancur. Aku akan melawanmu. Kamu pantas melawanku? Jangan pukul anakku. Liu Dongsheng, Liu Yuxia. Sekarang aku akan membalas penghinaan yang kalian berikan padaku, 100 kali lipat. Aku memang memukulmu. Jing tidak akan melepaskanmu. Pukulan ini untuk korupsi aset keluarga Fu. Pukulan ini untuk menipu putriku. Menghancurkan keluarga Fu sampai habis. Pukulan ini Karena kau tidak peduli saat aku hampir mati, mematahkan tulang tanganku. Haha. pukulan ini Untuk merobek foto mendiang istriku. mengancam nyawaku. Semua ini adalah balasan yang pantas untukmu. Semua bukti mengarah pada dia.
Dia benar-benar Fudong, benar-benar jahat luar biasa. Sebelumnya membuat ketua direksi menderita. Tidak boleh membiarkan mereka lolos. Betul, memalukan sekali. Sampah manusia. Desar Bajingan. Penyakitku hampir kambuh. King. Dongseng hampir dipukuli sampai mati. Ada apa ini? Siapa yang melakukannya? Dia adalah konsultan medis baru di perusahaan Chen Dong. Menyamar sebagai direktur dan memukuli Dongseng sampai babak belur. Tunggu dulu, Bibi. Dongseng mengatakan Chen Dong bertindak di mobil. Saya tanya Chen Dong 1 jam lalu. Tidak ada hal seperti itu. Saya minta datang ke pesta nanti untuk konfirmasi. Mungkin salah pahamnya. Pasti ada orang lain. 1 jam sebelumnya, waktunya pas. Pasti orang tua itu. Tidak mungkin. Pasti tidak salah. Orang ini jangan kamu percaya. Dia bilang satu hal tapi di belakang buat. Tunggu aku sampai dulu baru bicara. Chen Dong. Berani bikin ulah di acara keluarga Fu? Bersambung. Nona besar panggil dia Cendong. Kelihatan banget dia ini palsu. Tunangan saya sudah datang, kalian tunggu saja akibatnya. Kingkian. Kingkian. Kamu tahu orang gila itu kelewatan banget. Liu Dongseng, terus berakting. Aku mau lihat apa yang bisa kamu karang. Si nona besar itu. Pas banget, ambil kesempatan ini biar King lihat sisi aslinya. Semua ini dia yang pukul. Plakat di pesta ulang tahun kemarin dia hancurkan. Kita bantu anak-anaknya didik dia. Bukannya nyadar, dia malah ngeraba amaku. Giginya bikin gigiku copot ini. Dia palsukan dokumen dan ngaku jadi paman. Surat nikah sudah dipotong-potong. Apa? Dia berani merusak surat nikah? Lu Dongsheng. Kamu hebat, membalikkan fakta dan menuduh orang lain dengan efektif. King, pecat dia. Orang ini akan merusak perkembangan perusahaan Fu. Sampah seperti ini, perusahaan Fu tidak akan pernah terima. Chen Dong, kamu dipecat. Dan lagi, aku akan tuntut kamu atas sengaja mencelakai. Tunggu dulu. Booking, aku nggak bersalah. Aku bahkan nggak kenal Pak Liu. Apa yang dia katakan, aku sama sekali nggak tahu. Kamu pasti Chen Dong. Lalu dia siapa? Ching. Oh ya. Bersambung. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka tetap tidak percaya. Saya adalah Fu Tianyi. Terus bersikeras, saya adalah Chen Dong dari Departemen Kedokteran. Semua yang mereka katakan benar. Nak, kita habis sudah. Ayah mertua. Semua hanya salah paham. Saya sudah berkali-kali menjelaskan identitas saya. Apakah kau pernah sedikit saja percaya padaku? Beranikah kau di depan putriku menceritakan semua yang kau dan ibumu lakukan dengan jujur? Bu Dongsheng. Apa yang sebenarnya kau lakukan terhadap ayahku? Takut mengatakannya, ya? Kalau begitu bayar pengakuan. Mengurus perhitungan ini denganmu. Liu Dongseng. Kau menghina orang di depan umum. Dituduh penghinaan. Kekerasan memukul Tuan Fu. Dituduh sengaja menserai. Menyebarkan rumor palsu, merusak reputasi Tuan Fu. Dituduh pencemaran nama baik. Memanfaatkan posisi direktur keuangan. Menggelapkan aset grup Fu. Dituduh penggelapan jabatan. Sekarang kami akan menggugatmu secara hukum dengan beberapa dakwaan. Apa maksudmu? Aku nggak melakukannya. King, kamu berani menghina ayahku? Bahkan menyelewengkan aset grup Fu? Belum selesai, kamu berani menyakiti ayahku? Dan juga menggelapkan aset grup Fu? Bu Dongsheng. Bertahun-tahun, aku sudah tulus sama kamu. Aku serahkan semua keuangan perusahaan ke tanganmu. Tapi kamu berani menggelapkan aset grup Fu? Masih ingin menghabisi dan menyakiti ayahku? King. Dengar dulu, saya jelaskan. Bukti sudah jelas di depan mata, jelasin apa lagi? King. Kami sadar salahnya. Saat itu kami dibutakan oleh uang. Utang ke perusahaan akan dibayar ke Fu Group. Aku mohon. Biarkan anakku pergi.
Bagaimana kesalahan kalian terhadap ayahku? King, kami tidak tahu identitas ayah mertuamu. Baru saja ada sedikit salah paham kecil. Tapi lihatlah, ayah mertua baik berdiri di sini. Sebaliknya anak saya, dipukul sampai babak belur. Hampir saja mukanya rusak. Loh, sebenarnya, siapa yang menyakiti siapa, ya? Jangan biarkan dia tahu kejadian di perayaan ulang tahun lalu. Kalau tidak, semuanya akan Betul sekali. Tadi, ibu dan anak keluarga Liu Zombong, Direktur Fu bukan mudah diremeh. memberi mereka pelajaran keras. Bahkan pengawal Direktur Fu juga tidak menahan diri. Iya, King, kami meskipun berani, tetap tidak mungkin berani menyentuh calon mertua kami. King. Nanti kalau pamanku pulang, aku juga akan perlakukan dia seperti ini. Apakah dia yang berubah? Atau aku salah mengenalnya? Dia menghormati ayahku. Janji-janji yang dia buat ke aku apa semuanya palsu? Bos King. Jangan percaya mereka. Bersambung. Aduh. Dongsheng. Kenapa dia datang ke sini? Sudah kamu atur dengan uang? Bu, Jangan panik sendiri, dia sudah ambil uangku. Dia sendiri juga nggak bersih. Dia pasti nggak berani ngomong sembarangan. Nih. Cukup buat kamu kerja setahun. Ambil uangnya dan diam. Ngerti nggak? Sudah cukup. Pintar juga kamu. Nyawa murah begini ternyata lumayan mahal. Ayo. Bu. sudah beres. Kalau bicara sembarangan depan Fu King. Citra susah payah kita bangun hancur. Tenang saja, Bu. Orang kecil seperti dia. Dikasih iming-iming langsung nurut. Hidup orang miskin. Memang lahir untuk rendah. Ayo pergi. Maafkan aku sudah menyusahkanmu. Saat pesta nanti, ikuti apa yang aku katakan. Setelah semuanya, keluarga Fu tidak akan mengecewakanmu. Direktur utama. Saya tidak butuh imbalan. Anda mempertaruhkan nyawa, juga menyelamatkan saya. Budi ini. Aku akan membayarnya dengan nyawaku. Tenang saja. Pada hari perjamuan itu, akan membuka kedok mereka, meski harus berjuang mati-matian. Bu Ving. Saya adalah pekerja yang bertanggung jawab atas pemasangan semua yang terjadi sebelumnya. Saya sangat mengetahuinya. Omong kosong ini, pergi dari sini. Lu Dongsheng diamlah kamu. Lanjutkan ceritamu. Tidak ada yang berani menyentuhmu di sini. Akan bersambang. Hari itu, aku terkena jantung. Aku sempat pingsan. Ketua demi menyelamatkanku, tanpa sengaja merusak papan peringatan. Tapi mereka, Mereka menghentikan ketua untuk menyelamatkanku dan menghina ketua dengan memukul serta menendang. Bahkan mereka sampai mematahkan tulang tangan ketua. Apa yang kamu katakan? Lalu aku dengar dari teman kerja. Mereka menyeret ketua ke aula. Memfitnah ketua dan menuduh melecehkan wanita tua. Bahkan saat ketua kambuh asma. Mereka menyemprotkan alat pemadam ke wajah ketua. Bajingan. Sudah terima uangku, berani berkhianat? Kami orang Bava memang miskin. Tapi kami punya harga diri, tidak jual murah. Uang bau ini. Gua balikin ke lu. Bakal gua habisin lu. Siapa berani sentuh dia? Orang-orang, tahan dua orang ini. Jangan sentuh aku. King. Semua luka ayahku. Itu semua ulah kalian. Selama ini aku selalu pikir, kamu itu orang yang baik hati, jujur, dan layak dipercaya seumur hidup. Ternyata dari awal sampai akhir kamu cuma berpura-pura. Dan juga kamu. Selama nama baik ayahku dicemari oleh orang seperti kamu. Hari ini, aku akan membuat kalian membayar 100 kali lipat. Bersambung. Hari ini, aku akan membuat kalian membayar 100 kali lipat. King.
Dengar, kami tidak melakukannya. Dia malam itu sedang pingsan, mana bisa percaya kata-katanya. King King, kita sudah kenal lama. Aku sangat mencintaimu, meski aku sejahat apapun. Aku tidak mungkin menyakiti Paman Fu. Liu Dongsheng bersumpah kepada langit. Jika cedera Paman terkait saya, biar saya dihukum oleh petir, mati tidak baik. Aktingnya memang hebat, ternyata begini caramu menipu putriku. Nona besar. Hari itu saya pingsan. Tapi saya masih punya sedikit kesadaran. Suara dari luar saya dengar dengan jelas. Saya berani menjamin denken nu apa saya. Semua yang saya katakan benar. Ini memang terdengar aneh. Kenapa Liu Dongsheng bertindak keras pada ketua di pesta? Ini tidak masuk akal. Apalagi pekerja itu memang pingsan. Aku dengar saat pingsan, kesadarannya kacau. Mudah mencampuradukan mimpi dan kenyataan. Mungkin dia salah ingat. Jing, aku juga baru sampai tadi. Tidak lihat apa yang terjadi. Tapi lihatlah ayahmu. Sekarang kamu berdiri baik-baik saja, tidak kelihatan seperti habis terluka parah. Bibi Rong melihatmu tumbuh besar, jujur saja. Ayahmu sudah tua. Kami orang tua, sudah tua, tidak bisa menemanimu selamanya. Masa depan harus diserahkan pada anak muda seperti Dongsheng. Kamu harus percaya pada pasanganmu. Kakak, Ibuku meninggal lebih awal. ayahku sudah bersusah payah. Menjadi ayah sekaligus ibu untuk membesarkan aku. Sekarang grup Fu bisa sebesar ini. Semua berkat perjuangan ayahku selama puluhan tahun. Selama aku, Fu King, masih hidup. Ayahku adalah satu-satunya orang berharga bagiku. Siapapun yang berani menyentuhnya, akan kubuat mereka membayar dengan nyawa. Bersambung. Ayah. Aku ingin kau memberitahuku, selain dirimu, aku tak percaya siapa. King, luka waktu itu parah. Tiba di rumah sakit, dia pingsan. Dalam kondisi ini, omongannya tak mungkin dihitung. Dia mungkin linglung karena luka berat. Linglung salah ingat detailnya. Kamu. Ibu. Kita jangan ngaku. Video pengawas hari itu udah dihapus semua. Dia nggak punya bukti, lihat dia bisa apa. Kalian pikir aku nggak punya bukti? Assistant Sue. Putar rekaman CCTV pesta ulang tahun. Tunjukkan ke semuanya. Baik, Ketua. Kamu pikir, hapus rekaman. Aku nggak bisa panggil teknisi untuk memulihkannya? Kalian berdua benar-benar bajingan. Aku mau kalian bayar nyawa untuk ayahku. Berhenti. Saka seramkan anger merah but hina ayahku ya? Rang. Siapkan truk penuh anggur merah. Siramkan semua ke tubuh mereka. Bersambung. Jangan. Mulai hari ini, aku buat kalian di penjara seumur hidup. Sepanjang hidup ini, kalian takkan masuk pintu keluarga Fu. Besi pintu penjara adalah tempat yang cocok untuk kalian. Rang. Serta keluar dari sini. Perlakukan dia seperti cara dia memperlakukan ayahku. Selama tidak membunuh, pukul bebas. Baik, King. Jangan. King. Anakku. Nak laki-laki. Kenapa bisa parah seperti ini? Tidak bisa. Aku tidak kuat lagi. Ketua. Penyakit jantungku kambuh. Kumohon padamu. Kumohon, selamatkan aku. Kamu penuh dosa seperti ini. Ayahku punya obat mujarab. Nggak mungkin dia selamatkan orang seperti... Kamu bilang nyawa orang miskin murah. Lalu nyawamu yang mulia ini. Berencana bayar berapa? Aku rela kasih semua hartaku.
Aku kumpulkan jutaan, semua untukmu. Cuma untuk obat itu. Ini satu-satunya obat yang bisa selamatkan nyawamu. Ah! Tidak. Obatku. Hidupku, ah! Ketua, saya benar-benar tahu salah. Tolong lakukan operasi. Dokter harus punya belas kasih. Dokter harus punya belas kasih. Ah! Kamu bicara soal belas kasih dokter kepadaku? Saat kamu memintaku. Melihat dia menghembuskan napas terakhir. Apa kamu pernah memikirkan hati seorang tabib? Karma. Ini semua adalah karma. Ju belum selesai, terus berlanjut. Aku tidak meremehkan orang. Aku seharusnya tidak mencelakainya. Aku tidak mau mati. Hati suciku, Fu Tianyi. Hanya menyelamatkan manusia, tidak menyelamatkan binatang. Saya minta maaf. Saya minta maaf pada Nyonya Fu. Nyonya Fu. Maafkan saya. Salah lihat, pantas dihukum. Maaf, maafkan saya. Ketua. King mengatakan rencana pengobatan matang. Aku mohon padamu, berikan rencana itu padaku. Aku akan cari dokter lain untuk pengobatan, tidak merepotkanmu, bolehkah? Sayangnya, berita itu tidak benar. Operasi ini, di dunia ini hanya aku yang bisa melakukannya. Dan tanganku. Kau sendiri yang memerintahkan untuk dihancurkan. Semua ini adalah konsekuensi dari perbuatanmu sendiri. Tidak. Kenapa aku sampai kehilangan akal? Dia nggak meninggal di sini, kan? Hari ini hari ulang tahun Anda. Ini benar-benar nggak bagus, jantungnya sudah mulai gagal. Walau dilakukan penyelamatan, paling bisa bertahan sampai besok malam. Aku panggil ambulans membawanya. Supaya hari ulang tahun Anda. Jalan. Jangan. Aku tidak pergi. Aku tidak pergi. Kamu adalah pakar kelas dunia, ada caranya. Kamu tidak boleh diam melihat aku mati. Nyamuk juga percuma. Perbuatan sendiri, tanggung sendiri. Rang-rang. Bawa dia keluar. Berikan ponselnya padanya. Jika ingin hidup lama, suruh panggil ambulans sendiri. Kalau tidak, biarkan nasib menentukannya. Bawa pergi. Tidak, jangan. Jangan. Tolong aku. King Kian. Kalau mereka harus menanggung akibat perbuatan. Tangon Lu Dongxing Tidak Perlu Di. Oh ya. Dia melukai tanganmu. Bagaimana mungkin dendam ini tidak dibalas? Orang jahat akan dihukum tegas oleh hukum. Jika kita melawan dengan kekerasan, Kita akan sama seperti mereka, Parsit Bergantang. apa bedanya dengan mereka? Aku mengerti, ayah. Stop di sana. Tidak perlu mematahkan tangannya. Segera hubungi polisi. Biarkan polisi menghukumnya. Nona Besar. Mengerti. Kita berhenti. Ambil satu, ibu terjebak aula. Serangan jantung belum pakai obat. Pergi. Bu. Fu Tianyi. Kamu menyebabkan kematian ibuku. Aku akan membuatmu membayar. Berhenti. Kamu Liu Dongsheng?
Ya, Kami menerima laporan dari Nyonya Fu, diduga melakukan penganiayaan, tindak pidana korupsi, dan kejahatan lainnya. Ikut kami ke kantor polisi. petugas, saya dijebak, tidak bersalah. Nyonya Fu telah memberikan rekaman CCTV. Bukti sudah jelas. Saya juga korban. Tangan saya yang patah ini, mereka yang mematahkan. Dan ibuku. Dia sama sekali nggak nolong. Dia usir ibuku. Hingga membiarkan dia mati. Kalau aku sudah hancur, jangan harap kalian bisa hidup tenang. Catat baik-baik. Pak polisi, Mereka itu mafia. lihat luka-lukaku ini. Mereka yang melakukannya. Ibuku, sehat dan baik. Mereka melemparnya keluar dari pesta. Dia terkena serangan jantung. Mereka melihat ibuku meninggal. Ini adalah pembunuhan. Bersambung. Pergi selidiki di lokasi kejadian. Tuan polisi, saya minta investigasi total terhadap grup Fu. Mereka memanfaatkan sebagai perusahaan medis. Melakukan monopoli teknologi, membahayakan nyawa orang. Berapa banyak nyawa pasien yang mati karena mereka menunda waktu. Lu Dongsheng. Fitnahmu ada batasnya, kan? Grup Fu kami selalu bertindak dengan jujur dan transparan. Jelas-jelas barusan kamu yang berusaha melukai ayahku. Mau tipu malah rugi, itu kamu sendiri yang nabrak meja sampai lecet. Lagi pula, meskipun itu ayahku sendiri, itu tetap tindakan untuk membela diri. Dan lagi, aku sudah bilang, ibumu sudah tidak bisa diselamatkan. Dia tidak mau memanggil ambulans, ngotot berdebat denganku. Ada kamera pengawas di sekitar sini. Kebohonganmu itu benar-benar konyol. Tim Liu mengecek rekaman, ucapan Bu Fu benar. Bukti jelas, apalagi yang mau kau bilang? Bawa pergi dia. Fu Qingqing, berani masukkan aku ke sana. Aku bakal sebarkan foto kamu tidur dengan pria lain ke seluruh internet, bikin kamu hancur. Belum selesai. Biar aku tunjukkan ke semua orang. Perempuan jalang ini. Bagaimana dia berselingkuh. Kamu bohong. Aku tidak pernah selingkuh selama pacaran. Fu Qingqing, aku kasih obat dan ambil foto telanjangmu. Aku punya foto ranjangmu dengan orang lain, hanya untuk bisa menekanmu di saat seperti ini. Wah, wanita kaya lebih lihai bermain daripada pria. Siapa sangka, biasanya terlihat menjaga diri. Kehidupan pribadinya berantakan. Belum menikah, kesuciannya sudah hilang. Nama baik keluarga Fu, semua dirusak olehnya. Lu Dongsheng. Kamu pikir dengan foto palsu, bisa mencoreng nama baik putriku? Asisten Su, keluarkan laporan analisis dari Departemen Teknik. Tidak mungkin. Tadi milik P, bagaimana secepat ini? Untuk melawan sampah seperti kamu. Mana mungkin aku nggak punya langkah cadangan? Kamu pakai uang anak perempuanku. Buat pelihara selingkuhan di luar. Itu juga sudah aku selidiki. Apa? Kamu memang cukup liar ya. Beda sama Fu Qingqing yang kaku itu. Sampai nggak mau disentuh, benar-benar bikin kesal. Bersambung. Ini nggak mungkin. Gimana mungkin kalian gak kepikiran kalau orang yang selingkuh itu Liu Dongsheng? Selingkuhannya dibiayain pakai dompet pacarnya sendiri. Cowok gak tahu diri model begini. Beda sama cowok-cowok murahan di klub malam. Kamu pikir semuanya rapi banget. Padahal, kejadian di villa atas nama keluarga Fu itu. Gimana aku nggak tahu? Dasar pengkhianat nggak tahu diri. Kejahatanmu akan dihitung di penjara. Semuanya dihitung. Liu Dongsheng, kamu diduga terlibat banyak kejahatan. Mulai saat ini, kamu resmi ditangkap. Tuh. Aku nggak mau masuk penjara. Ching. Liu Dongsheng sekarang sudah diproses hukum. Adapun kalian, orang yang suka nyebar gosip, lebih baik jaga mulut kalian. Meski nggak bilang apakah Fu Qingqing pernah lakukan itu, selama aku lajang dan bahagia, nggak ada yang berhak menghakimi tubuh dan jiwa wanita. Tidak seharusnya diikat oleh kata kesucian. Perempuan di era baru, jika punya uang dan kekuasaan, maka tugas utama adalah menyenangkan diri sendiri. Baik. Katakan dengan baik. Tahanan Liu Dongsheng. Penyalahgunaan jabatan dan penyerangan. Penghinaan dan fitnah, dijatuhi hukuman gabungan. Dihukum penjara selama 15 tahun.